Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat sebuah doa yang diungkapkan atau dicatat dalam Alkitab dari salah seorang rasul yang menulis 2/3 Alkitab Perjanjian Baru. Dan doa yang dinaikkan rasul ini bukan doa secara umum yang biasanya kita bertemu oleh hamba-hamba Tuhan ya. Doa ini menurut saya lain dari yang lain karena punya satu konten atau isinya adalah doa yang tidak lazim. Oleh sebab itu mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita tentunya untuk sama-sama memeriksa kebenarannya dalam surat Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 17. Saya spill bahwa doa ini dinaikkan oleh Rasul Paulus ya, tokoh utama dalam Perjanjian Baru. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai yang 17 dikatakan demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, jadi dia mendengar berita tentang jemaat di Efesus tentang iman mereka dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi ada progres yang Rasul Paulus dengar tentang kemajuan jemaat di Efesus ketika itu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan apa isi doa Rasul Paulus? Dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya, ini dia doanya, ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi Rasul Paulus gelisah hatinya ketika melihat keadaan jemaat Efesus yang karena pemberitaan Injil Tuhan kemudian mereka mengalami lompatan iman yang luar biasa ya. Dia bergembira tentang hal itu tetapi nggak cukup, makanya dia berdoa. Doa Paulus isinya bukan supaya jemaat makin kaya kemudian makin diberkati, enggak saudara. Doanya itu yang tidak lazim. Tadi saya bilang bahwa dalam doanya Paulus minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Mengapa penting ada roh hikmat dan wahyu? Karena ternyata roh hikmat dan wahyu itu dibutuhkan juga oleh gereja pada akhir zaman. Era di mana kita hidup ini saudara-saudara, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang berseliweran. Utamanya kita yang gemar berseluncur di media sosial ya. Ada banyak informasi tentang Injil, bahkan Injil yang lain itu bertabrakan satu dengan yang lain. Bahkan kadang-kadang membuat kita bingung. Oleh sebab itu kalau ini dibiarkan terus tanpa kita meminta kepada Tuhan, sama seperti dalam doa Paulus meminta roh hikmat dan wahyu, kita nggak punya filter dalam kehidupan sehingga kita terima begitu aja mentah-mentah. Lihat cara beroperasinya roh hikmat dan wahyu itu. Ketika dia beroperasi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dia akan mengerjakan ini untuk mengenal dia dengan benar. Jadi roh hikmat dan wahyu itu datang bukan untuk kita meneropong masa depan, bukan untuk kita hidup dalam roh dalam tanda kutip, bukan kita untuk meneropong atau melihat sesuatu yang adikodrati sifatnya, tetapi roh hikmat dan wahyu itu diberikan untuk dalam rangka makin mengenal Tuhan dan kebenaran. Itu dia. Jadi saya berharap hari ini ketika kita juga sepakat sama seperti Rasul Paulus meminta kepada Bapa untuk mengaruniakan kepada kita gerejanya roh hikmat dan wahyu, supaya kita makin mengenal Tuhan, makin mengenal kebenaran secara mendalam. Itu menjadi kerinduan kita tentunya. Karena ada begitu banyak, saya katakan tadi, pengajaran-pengajaran yang dilepaskan oleh berbagai macam denominasi gereja. Tetapi belum tentu semuanya adalah kebenaran. Makanya harus difilter saudara dengan Injil Tuhan. Apakah itu benar-benar beritanya tentang Yesus yang mati, disalibkan, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kemudian dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, atau Yesus yang lain? Karena ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Ada banyak Yesus yang diberitakan, Yesus hanya sebatas pemuas kebutuhan kita. Yesus yang diberitakan selama ini mungkin hanya sebatas pelayan dari seluruh kebutuhan kita. Oleh sebab itu pentingnya di sini roh hikmat dan wahyu untuk diberikan kepada kita gereja Tuhan supaya kita mengenal Dia
dan kita hidup dalam kebenarannya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami baca lagi satu bagian firman Tuhan yang mengoreksi kehidupan kami. Roh hikmat dan wahyu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan, gereja-Mu, untuk supaya kami hidup dalam kebenaran dan makin mengenal kebenaran yang adalah pribadi-Mu sendiri. Amba-Mu berdoa, setiap kali Gemah ini hadir di ruang-ruang dengar atau ruang-ruang anak-anak-Mu, Tuhan, biarlah firman-Mu ini bersuara makin keras, menusuk ke dalam hati kami, menggetarkan jiwa kami, supaya kami berpadanan dengan Injil Kristus. Amba-Mu berdoa, supaya Tuhan mengungkapkan sesuatu yang terselubung bagi kami semua dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.